Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kemampuan untuk bertemu lagi dalam rangka menuntut ilmu, ya, dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam kitab Ad-Durusil Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang patut untuk kita syukuri, karena ya ini adalah merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk pilihan untuk memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa yang menempuh jalan untuk menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga janji ini kita dapati semuanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan pada pelajaran yang ke-15. Qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, Ad-Darsul Khamis Asyara, pelajaran yang ke-15, At-Tahalli bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslim, berhias diri dengan akhlak yang disyariatkan untuk setiap muslim. Qala Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafidhahu ta'ala, beliau mengatakan, ya, akhlak al-khuluqul hasanu unwanu falahi sahibihi, ya, akhlak yang baik itu merupakan alamat keselamatan, kesuksesan pelakunya, pemiliknya. Jadi kalau orang yang memiliki akhlak yang baik, maka ya
itu akan mengarah kepada kesuksesan, keselamatan. Wa sabilu sa'adatihi fid dunya wal akhirah, dan juga merupakan ya jalan kebahagiaan bagi pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Fasya'nuhu 'azimun wa makanatuhu 'aliyatun. Kedudukan akhlak yang baik ini sangat agung dan sangat tinggi. Hatta inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an aktsari ma yadkhulu bihin nasu al jannata qala sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang menyebabkan seseorang atau apa yang menjadikan kebanyakan seseorang itu masuk ke dalam surga. Amalan apa atau perangai apa yang menyebabkan seorang masuk surga. Jadi amalan yang kebanyakan menyebabkan orang menjadi masuk surga. Maka beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluqi, yaitu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya, kedudukannya di sisiku pada hari kiamat, adalah ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pentingnya akhlak. Bahkan sampai ya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Wa jaa'a anhu ahaditsu katsiratun, datang hadis yang banyak, fi bayani fadlil khuluqi, yang menjelaskan tentang keutamaan ya akhlak. Wa rafi'i makanatihi, dan juga menjelaskan tentang tingginya kedudukan akhlak dalam Islam, ya. Wa jamili awaitihi wa fawaitihi wa thimarihi allati yajniha ahlahu fi dunyahum wa ukhrahum. Dan ya, kedudukan akhlak, tingginya kedudukan akhlak, indahnya faidah-faidah yang bisa diambil dari akhlak yang baik, buah hasil dari akhlak yang baik. Dijelaskan banyak sekali dalam hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akhlak ini bisa menyelamatkan, membahagiakan pemiliknya ya di dunia maupun di akhirat. Wallahu na'ata, ya wallahu tabaraka wa ta'ala na'ata nabiyahu fil Qur'anil Karim bi kamalil khuluqi wa 'idhamihi wa husnihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
memberikan sifat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dengan sifat yang memiliki kesempurnaan akhlak yang baik, keagungan akhlak yang baik, ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala firman, ya, dalam surat Al-Qalam, ya, ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya kamu wahai Muhammad berada pada akhlak yang agung, memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang tinggi. Wa qad kana alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau masih hidup, ya, ahsanan nasi khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, ya, orang yang paling baik akhlaknya. Wa akmalahum adaban, orang yang paling baik adabnya, orang yang paling sempurna etikanya. Wa atyabahum muasyaratan, dan orang yang ketika berkumpul itulah orang yang paling baik ketika bergaul dengan keluarganya. Wa jmalahum muamalatan, orang yang sosialnya paling baik. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi, ya, semoga salawat dan salam serta keberkahan senantiasa berlimpah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakana qudwatan lil ibadi fi kulli khuluqin karimin wa adabin rafi'in wa muamalatin hasanatin. Beliau senantiasa menjadi panutan dalam setiap akhlak yang mulia, adab yang tinggi, dan, ya, sosial yang baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ada semua pada diri Nabi, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sungguh benar-benar telah ada pada diri kalian, untuk kalian maksudnya. Untuk kalian ini siapa? Para sahabat. Siapa lagi? Para pengikut para sahabat, murid-muridnya para sahabat. Dan siapa? Semua kaum muslimin yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ada pada diri kalian, ya, maksudnya sungguh ada untuk diri kalian. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Ada teladan yang baik dalam apa? Dalam ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, ya, muasyarahnya, ya. Jadi dalam ibadah, kemudian dalam hubungan dengan manusia, hubungan dengan keluarganya, dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berhubungan dengan alam semesta semuanya. Itu ada contoh teladan yang baik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, tadi disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguhnya kamu itu memiliki akhlak yang agung. Bagi siapa ini? Ada teladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang mau mencontoh. Ya, di sini jelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Yang berharap untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla ini siapa? Orang mukmin. Kalau orang kafir tidak. Karena orang kafir itu mereka berpikir hidupnya hanya sekali aja di dunia, habis itu mati ya sudah, nggak ada hari kebangkitan, nggak ada hari kepertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang beriman, ya, yarjullah, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yaumal akhir,
dan berharap untuk bertemu pada hari kiamat, ya, datang hidup kembali di hari kiamat untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sana. Wa dzakarallaha katsira, dan untuk orang-orang yang, ya, senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang banyak, senantiasa mengingat, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada contoh teladan yang baik pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kalau membahas akhlak di sini, ini masih judulnya, ya. Kalau membahas akhlak di sini, kata Syekh, ya, wa babul khuluqi fi syari'ati babun wasi'un. Kata beliau, membahas akhlak ini ya pembahasan yang panjang. Pembahasan yang panjang. Belum nanti masuk pada contoh-contohnya. Di sini disebutkan apa? Di antara contoh-contohnya adalah ini, itu, dan sebagainya. Tapi apa? Membahas akhlak ini sangat panjang. La yakhtassu fit ta'amuli ma'al makhluk. Tidak hanya berkaitan dengan hubungan antar makhluk saja. Kalau membahas akhlak ini tidak hanya membahas tentang akhlak sama makhluk. Balil khuluqu wal adabu yakunu bainal abdi wa baina rabbih. Ya. Bahkan pembahasan akhlak ini dan adab ini, ya, erat juga kaitannya antara hamba dengan Rabb, Allah Azza wa Jalla. Wa yakunu ma'ar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan juga erat kaitannya dengan hubungan manusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu bainal ibad, juga bisa terjadi antara hamba, ya. Walihada fa inna kulla man ya'budu ghairallahi khuluquhu min afsadil akhlaq. Maka orang yang beribadah kepada selain Allah ini akhlaknya paling jelek. Orang musyrik ini paling jelek akhlaknya. Fa ainal khuluqu fi rajulin khalaqahu Allahu. Bagaimana, ya, orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana akhlaknya, ya? Wa amattahu birrizqi, sedangkan dia diberikan rezeki yang melimpah. Wa tafaddala alaihi bin ni'mah, dan diberikan kenikmatan yang melimpah pula, yang banyak. Wa amaddahu bil ata'i was sihhati wal afiyah, Allah memberikan kucuran, ya, berupa apa? Berupa pemberian-pemberian segala kebutuhannya, ya, kesehatan dan keselamatan. Tsumma yalja'u ila ghairillah, kemudian dia bersimpuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mana akhlaknya? Ya, enggak punya akhlak. Orang musyrik, ya. Wa yasriful ibadati li ghairillah, dia pun memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Walihada fa inna fasadal khuluqi mulazimun lisyirki. Oleh karena itu kerusakan akhlak ini, ya, berbanding lurus dengan kesyirikan, ya. Jadi kalau syirik itu pasti gandengannya dengan akhlak yang jelek. Makanya kita perhatikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy saat itu, ya, yang diabadikan kisahnya, ya, mereka sebagai orang musyrik, apa yang mereka lakukan? Ya, minum minuman keras, ya, minum khamr, dan kemudian apa? Mereka beribadah dengan, ya, beribadah haji dengan tidak berpakaian, kemudian berzina dan sebagainya. Ya, apa yang mereka lakukan demikian ini? Baik. Akhlaknya sangat jelek. Fa kullu musyrikin fasidul khulqi. Setiap orang musyrik pasti rusak akhlaknya. Li'anna syirkahu juz'un min fasadil akhlak. Ya, karena kesyirikannya ini bagian dari perusak akhlak, ya, atau bagian akhlak yang rusak. Bal huwa asna'u ma yakunu fi fasadil akhlak. Bahkan ini termasuk perkara terbesar, perkara kuat dalam merusak akhlaknya. Taib.
Wal khuluqun nafi'u huwa alladhi yaqumu bihi sahibuhu yarju alaihi ma 'indallahi liyafuza yaumal qiyamah. Ini. Adapun akhlak yang baik, akhlak yang bermanfaat, ya, maka inilah yang kemudian, ya, diharapkan pelakunya, pemiliknya senantiasa berharap, ya, dia senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, supaya selamat pada hari kiamat. Selamat, ya, pada hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dukhulan lil jannati, masuk ke dalam surga, wa fauzan bid darajatil ula, dan selamat, ya, berhasil mendapatkan yaitu tingkatan yang tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman, ya, menceritakan orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik, memberikan, ya, makanan kepada orang-orang fakir miskin dan anak yatim. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, cerita tentang apa yang mereka katakan kepada, ya, orang-orang yang membutuhkan, ya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian ini tidak berharap apa-apa. Ya, ini kami hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan balasan dan tidak menginginkan rasa syukur atau ucapan terima kasih dari kalian. Kami hanya berharap pahala di Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya adalah, ya, kisahnya dalam surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, innal abrara, ya, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang baik, yang mereka senantiasa memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, memberikan bantuan kepada anak yatim, orang fakir dan miskin, ya, mereka pada hari kiamat, ya, di surga akan minum, yashrabuna min ka'sin, ya, akan minum minuman yang dari gelas, atau apa bahasanya, ya, gelas minuman, kana mizajuha kafura, yang dicampur dengan kafur. Kafur ini apa, ada yang tahu? Kafur itu minuman penyegar atau zat penyegar, yang mana orang yang minum itu akan merasa segar, lega, nikmat, ya, angklek, dan pokoknya nikmat sekali. Ainai yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, ya, yaitu mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala meminumnya, yang kemudian mereka bisa memancarkan dengan pancaran yang istimewa, yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang mereka, ya, menunaikan nazar-nazar mereka karena mereka takut, ya, takut jangan-jangan nanti apa, ya, enggak bisa memenuhi nazar ini dan kemudian apa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ditagih. Ya, jadi mereka memenuhi nazar-nazar. Baik. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian mereka memberikan makanan, ya, kepada orang yang dicintainya, yang miskin maupun, ya, yang membutuhkan, atau yang kaya, semua dikasih, ya, yang membutuhkan di situ. Nah, baru kemudian mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian ini hanya berharap wajah Allah,
tidak menginginkan balasan dari kalian, dan tidak pula kami membutuhkan rasa terima kasih. Sudah, kami hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana kadang orang memberikan makan itu kecewa. Kenapa? Enggak dikasih ucapan terima kasih, enggak dipoto atau enggak di expose atau enggak di ini itu dan sebagainya. Padahal orang-orang abror, yang dikatakan abror, ya, yang mereka akan minum air dari surga, ya, dari gelas yang dicampur isinya dengan kafur tadi, ya, itu mereka mengatakan apa? Kami enggak berharap apa-apa. Kami hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami juga enggak perlu ucapan terima kasih. Ya, baik. La ayyakuma bihi ala sabilil muqayyadati wal muawadah. Mereka enggak butuh balasan, ijal, ganti, tidak butuh itu. Walihada, ya, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal wasilu bil mukafi. Ya, bukan yang penting itu kemudian ijale, bukan, ya, tapi apa? Ya, wajah Allah Subhanahu wa taala itu yang penting. Baik. Kemudian qala rahimahullahu taala, ya, Syekh rahimahullahu taala Abdullah bin Aziz bin Bas, ya, beliau mengatakan at-tahalli bil akhlaqil masyru'ati li kulli muslim, berakhlak, berhias dengan akhlak yang disyariatkan untuk setiap muslim. Tsumma syara'a fi ati jumlatin, ya, minha ala sabilil isyarati wa laisa ala sabilil hasr. Nah, di sini beliau menyebutkan di antara contohnya, ya, bukan menyebutkan batasannya itu tok, tidak, tapi disebutkan di antaranya adalah, ya, walihada qala, beliau mengatakan minha as-sidqu, di antaranya adalah jujur. As-sidqu min a'dhamil akhlaqil islamiyyati dallati ala fadlil muslimis shadiqi fi islamihi. Kejujuran ini merupakan, ya, akhlak yang paling agung dalam Islam, yang menunjukkan atas keutamaan seorang muslim yang agung dalam Islam, kedudukan yang agung, keutamaan yang agung seorang muslim dalam Islam. Qala Allah tabaraka wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang siddiq, jujur, ya, di sini. Taib. Wa fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, alaikum bisidqi, wajib kamu untuk berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu mengarahkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguhnya kebaikan itu mengarahkan kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa, ya, hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan senantiasa seseorang itu berbuat jujur dan berhias diri dengan jujur, berusaha terus-menerus untuk jujur, sehingga apa? Dia ditulis sebagai seorang yang siddiq, yang jujur. Baik. Dan kedudukan kejujuran, siddiq, ya, segera membenarkan apa yang menjadi kabar baik baginya, ya, jujur dalam hatinya, kemudian apa? Kuat pembenarannya dalam hatinya. Ini yang terbaik, yang paling tinggi kedudukannya, ada bertingkat-tingkat, ya. Jadi kedudukan yang paling tinggi adalah, ya, yaitu as-sidqu ma'allahi jalla wa ala, ya, yaitu jujur atau sidq ketika mendengar kabar tentang Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat jujur ini adalah, atau sidq di sini, segera membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan
Rasul kabarkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala firman, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang mukmin itu ada sekelompok manusia, sekelompok orang laki-laki yang mereka segera membenarkan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Ya. Fayakunu shadiqan ma'allahi fi tauhidihi wa imanihi wa ta'abbudihi wa taqarrubihi ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menjadi orang yang jujur, ya, segera membenarkan apa yang Allah kabarkan, ya, bersama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ketauhidannya, dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam keimanannya, dalam ibadahnya, dalam pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cara dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jujur, tidak hanya pura-pura, tidak hanya main-main, atau tidak hanya sebagaimana orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik itu apa? Mereka berpura-pura, ya, mereka bingung, ya, ketika bertemu dengan orang yang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, kemudian mereka mengatakan apa? Kami beriman. Dan ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, teman-teman mereka, kelompok mereka, maka mereka mengatakan, kami itu sebenarnya ya hanya sama kalian, kami hanya berpura-pura, bermain-main saja, kata mereka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini mengatakan, membicarakan, menyampaikan tentang sidq ini, sidqnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benarnya, jujurnya, segera dia membenarkan, ya, atas apa yang menjadi keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Tidaklah salah seorang di antara kalian yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang pantas diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sidqan min qalbi, benar datangnya dari hatinya, jujur murni dari hatinya, illa harramallahu alaihin nar, ya, kecuali pasti Allah akan mengharamkan dia neraka, ya, neraka nggak boleh makan dia, neraka nggak boleh membakar dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jujur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, benar pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang pantas diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Murni kalimat itu keluar, muncul dari hatinya, ya, maka Allah haramkan baginya neraka. Neraka enggak boleh makan dia. Baik. Fala ilaha illallah allati hiya a'zamu syu'abil iman wa arfa'u mabanil islam wa la takunu maqbulatan illa bisidqi ma'allah. Ya, maka kalimat la ilaha illallah yang ini merupakan, ya, cabang keimanan yang paling tinggi dan bangunan Islam yang paling utama, yang paling, ya, paling tinggi. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah ini mulainya dari mana? Dari hati. Karena ini nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari dalam hadis disebutkan apa? Sidqan min qalbihi, ya, jujur keluar murni dari hatinya. Baik.
Wasidqu huwa muwata'atu al-qalbi lil-lisan bihaitsu yakunu ma yaquluhu al-mar'u bilisanihi muwafiqan liqalbihi. Jujur ini ya hubungannya antara hati dan lisan, ya, antara hati dan lisan. Yang mana lisan ini merupakan penerjemah dari isi hati, ya. Maka kalau ternyata tidak sinkron antara hati dengan lisannya, ya, nggak cocok. Ya, amma idza ikhtalafa adh-dhahiru wal batinu was-sirru wal alanu, kalau apa yang dia ucapkan dengan hatinya itu berbeda, yang nampak dan yang disembunyikan itu kok nggak sama, maka ini baru dikatakan nifaq. Apa? Nifaq, munafik. Wa qad yakunu nifaqan akbar, dan kadang-kadang juga bisa menjadi munafik yang besar, ya. Taib. Wa qad yakunu nifaqan asghar, kadang-kadang juga menjadi nifaq yang kecil. Bihasabi hadzal ikhtilaf baina dzahir wal batin, sesuai dengan tingkat, ya, perbedaan antara zahir dan batinnya. Kalau batinnya ini sebenarnya masih meyakini dalam hati kecilnya, kemudian lisannya apa? Juga nyerempet-nyerempet, atau lisannya betul-betul kayak meyakini tapi hatinya benar-benar mengingkari. Nah, ini jadi nifaq yang besar. Atau bagaimana? Insya Allah bisa merasakan sendiri. Dan ini yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fa idza kana yudhhirul iman wa yusirrul kufra birrahman, fa hadzal nifaqul akbar. Kalau seseorang itu menampakkan keimanan dan menyembunyikan, ya, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini dikatakan nifaq besar. Amma idza kana yudhhirus sidqa aw yudhhirul wafa wa huwa yubtinul kadhiba wa yubtinul khiyanata, ya, fa hadza minan nifaqil asghar an-nifaqul amali. Adapun apabila dia menampakkan kejujuran, menampakkan sidq tadi, atau ya menampakkan kesesuaiannya dia, ya, kemudian menyembunyikan kedustaan dia, ya, kemudian menyembunyikan khianatnya dia, maka ini dikatakan sebagai apa? Nifaq amali atau nifaq kecil. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathatun, ya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berkata dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji dia mengkhianati atau menyelisih. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia khianat. Ini nifaq apa ini? Hah? Kecil. Ya, nifaq kecil. Kalau nifaq besar gimana? Itu tadi seperti halnya apa yang terjadi pada orang-orang munafik. Dia menampakkan apa? Keimanan, padahal hatinya jelas-jelas kufur. Ini menimpa siapa ini kalau nifaq besar ini? Orang kafir jelas. Tapi apa? Nampak zahirnya muslim, mukmin. Kalau nifaq kecil ini menimpa siapa? Orang mukmin. Menimpa orang mukmin. Tapi jelek juga ya. Menimpa orang mukmin. Dia sebenarnya menjadi orang mukmin, dalam hatinya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Dia memiliki sifat-sifat seperti ini. Maka ini apa? Nifaq yang menimpa orang-orang. Baik. Wa idza kana al-kadhibu min ayatin nifaqi fa inna as-sidqa min ayatil iman wa alamatihi. Ini
Kalau dusta itu dikatakan sebagai tanda-tanda kemunafikan, kebalikan dusta apa? Jujur, as-sidq, ya. Kebalikan dari dusta itu adalah apa namanya? Jujur, sidq, min ayatil imani wa alamati, termasuk tanda-tanda dan alamat keimanan. Ini kenapa dibahas? Bahas tadi as-sidq, bahas kadzib. Kenapa? Karena bertolak belakang. Kadang wa bibiddihi tatabayyanul asya, kadang dengan kebalikan itu akan paham ya sesuatu itu. Baik. Fal wajibu 'alal muslimi ayyakuna shadiqan. Ya, wajib bagi seorang muslim untuk menjadi orang yang jujur. Wa ayyakuna sidqu sifatahu wa zinatahu wa hilyatahu. Dan hendaknya jujur sifatnya, hiasannya, perangainya, ya, dan apa namanya? Akhlaknya. Liyafuza bi mau'udillahi tabaraka wa ta'ala, supaya dia berhasil mendapatkan apa? Mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang apa? Alladzi a'addahu li ibadihi shadiqin, yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang jujur, ya. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga mengatakan wal amanah. Yang kedua adalah amanah. Wal amanatu sya'nuha fi dinillahi tabaraka wa ta'ala 'azimun. Amanah ini juga agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aradaha Allah jalla wa ala 'alal samawati wal ard. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada langit dan bumi. Fashfaqat min hamliha. Maka ya, langit dan bumi ini enggan untuk membawanya amanah, enggak berani, takut, ya. Li'idhamil amanati wa 'idhami sya'niha. Karena apa? Agungnya amanah dan agungnya kedudukan amanah ini. Ya, perkaranya sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanat itu kepada langit dan bumi dan kepada gunung, ya. Semuanya menolak. Karena apa? Takut, merasa berat melihat amanat yang begitu tinggi kedudukan dan perkaranya, ya. Kemudian wa hamalahal insan. Adapun ketika ditawar kepada manusia, manusia langsung tanpa pertimbangan diterima, ya. Siap, nggih. Iso piye garu kita tidak bisa ternyata. Subhanallah, kalau bilang kayak gini juga mau berepes membik, tapi yo apa maunya apa, ya itulah sifatnya manusia, ya. Semua amanah kayak apa diterima, ketika jalankan, masya Allah, ya, pikir buri, yang penting yakin katanya, ya. Katanya yang penting yakin, masya Allah. Kalau berpikir, ya Allah. Kalau nggak berpikir, bablas, ya. Kalau berpikir, ya Allah, amat ternyata berat sekali, ya. Terus kalau nanti sudah menjalankan amalan tidak kuat, ya, apa yang terjadi? Itu, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu senantiasa berkeluh kesah. Memang diciptakan seperti itu, tapi ya itulah, ya, berkeluh kesah.
Idza massahu syarru jazua, kalau dikasih keburukan dia apa? Ya ngeluh. Ya, merasa paling sengsara, paling ngenes katanya. Wa idza massahul khairu manua, kalau dikasih kebaikan dia lupa. Ya. Tapi ada pengecualiannya. Siapa? Illal musalli, kecuali orang-orang yang salat, yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kok kesempatannya insyaallah. Illal musalli. Tidak, ya. Kemudian Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Ini subhanallah, ya. Sesungguhnya manusia itu memang benar-benar ya zalim. Zalum itu ya penggaweane zalim. Yo senantiasa berbuat zalim. Jahula, goblok, bodoh. Jadi bodoh. Ya itu bodoh. Ya, wis gak ngerti. Waliyadzubillah. Baik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ya memberikan taufik kepada kita semuanya. Wal amanatu bi ma'nahal 'ami tatanawalud dina kullahu. Nah ini. Amanah ini maknanya apa? Mencakup semua agama ini. Ya, mencakup semua agama. Ya. Mencakup semua yang berkaitan dengan agama. Ya, berarti mencakup apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala kullahu khalaqal ibada liya'buduhu. Nah ini karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba ini untuk beribadah kepada Allah. Dan yang sanggup ibadah tatkala diberikan amanat ibadah ini siapa? Manusia. Wa aujadahum liyuti'uhu. Allah mewujudkan manusia ini ada, yang asalnya enggak ada menjadi ada. Ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi amanatun yalzamu kulla insanin ay yahfadhaha. Ya. Yang mana ini amanah yang setiap manusia wajib untuk menjaganya. Wa ayyu'na biha wan nasu fi dzalika in qasamu ila aqsamin thalathatin. Ya, dan untuk menjaganya, mengimplementasikan apa? Amanah ini. Sedangkan manusia dalam hal mengimplementasikan amanat ini, melaksanakan amanat ini, mereka terbagi menjadi tiga kelompok, tiga bagian. Ya. Bayyanahallahu subhanahu wa ta'ala fi tamamis siyaqil mutaqaddim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan ya dalam bentuk yang jelas, dalam syiak atau kalimat yang jelas, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Al-Ahzab ayat 73. Untuk menyiksa orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, musyrik laki-laki maupun perempuan, dan memberikan menerima taubatnya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari satu ayat ini disimpulkan bahwasanya
dalam hal menerima amanat dan melaksanakan amanat, mengimplementasikan amanat ini, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah qismun idda'a hifdzul amanati fid dhahiri lakinna batinahu khirabun tababun wa huwal munafiq. Yang pertama adalah kelompok yang mereka mengaku menjaga amanat secara zahir, akan tapi ya dalamnya hancur, ya nggak karuan, rusak, nggak amanah sama sekali. Dan inilah orang-orang munafik. Yang kedua, qismun adha'al amanata fid dhahiri wa batini wa sirrihi wa alanihi wa huwal musyrik. Kelompok yang tidak sama sekali menjalankan amanat, baik zahir, batin maupun tersembunyi maupun ya yang nggak nampak. Dan inilah adalah orang musyrik. Ya, kita lihat dulu tadi orang munafik. Bener kan? Nampaknya seolah-olah apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang yang beriman, mereka apa? Menampakkan keimanan, seolah-olah mereka adalah orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan mereka. Tapi kalau sudah balik kepada kelompoknya, kepada orang-orang yang rusak, orang setan-setan mereka apa? Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nampakkan juga, tapi menyembunyikan kekufuran ini di hadapan orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka apa? Meyakini bahasanya Allah enggak tahu. Ya. Jadi mereka nampakkan hanya di hadapan orang yang beriman. Kemudian kalau pulang apa? Balik lagi. Ini orang munafik. Amanah dah ini, ya amanah seolah-olah zahirnya amanah, tapi batinnya khianah. Ya. Yang kedua, ini jelas-jelas ya, mereka terang-terangan enggak percaya kepada Allah, ya, seutuhnya tidak. Wis merusak. Batinnya juga seperti itu, wis zahir lahir batin wis enggak iman, ya. Inilah orang musyrik. Dihukumnya orang musyrik, kafir ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah qismun hifdzul amanata, ya, hafizul amanata fi dhahiri wal batini was sirri wal alan. Yaitu kelompok orang yang ya menjaga amanah lahir batin, nampak maupun enggak nampak, dijaga amanah itu. Wahum ahlul iman, mereka adalah ahli iman. Baik. Ya, termasuk amanah juga ya, yaitu hifdzu huquqil ibadah, menjaga hak-hak ibadah. Ya, yang mana ibadah ini bentuknya banyak, hak-haknya harus dijaga ya. Ibadah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan perkara ibadah ini pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Wa maluhu amanatun indahu yus'alu anhu yaumal qiyamah. Ya, hartanya juga, hartanya seorang muslim, seorang ini, hartanya hamba ini juga amanah di sisinya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Waladu amanah, dan juga anaknya juga amanah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan Rasulnya, ya, dan janganlah pula kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah diberikan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui, ya.
Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwasanya ya, harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian buat kalian. Dan kalau kamu bisa melaksanakan ujian itu dengan sebaik-baiknya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang besar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibtilaan imtihanan, ya, itu fitnah di sini adalah ujian. Ya, ujian. Famin akhlaqin al-muslim an-nasih, akhlak muslim yang sempurna adalah riayatul amanah, menjaga amanah yang Allah berikan, wa hifdhiha, dan menjaganya, ya, wal iyanah biha, wal inayatu biha bimaknaha al-khas wal am, ya, dan menjaga seutuhnya baik makna secara umum maupun ya khusus. Secara umum maknanya apa tadi? Amanah di sini agama, ya, agama ini. Secara khusus apa? Ya termasuk menjaga bagian-bagian dari agama itu, ibadah, ya, dan seterusnya, menjaga anak-anak, harta dan semuanya. Ini secara khusus. Secara umum apa? Ya agama seluruhnya. Inilah amanah. Ini yang dapat kita baca pada malam hari ini, ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, ya. Apa yang menjadi kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana ada salahnya itu dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.